Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aksis. Masih di seri belajar statistika dari buku Elementary Statistics A Step by Step Approach karya Bluman. Nah, kali ini kita akan masuk ke chapter 1.3 yaitu Data Collection and Sampling Technique, di mana chapter ini akan membahas tentang bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana sampel dipilih secara benar. Sebelum kita bahas tekniknya, penting banget untuk dipahami bahwa kualitas hasil analisis itu sangat bergantung pada bagaimana data dikumpulkan. Kalau proses pengumpulan datanya salah, maka hasilnya bisa menyesatkan. Akibatnya, keputusan yang kita ambil bisa salah arah. Sekarang kita bayangkan bagaimana sebuah perusahaan ingin tahu tingkat kepuasan pelanggan mereka. Tetapi di sini mereka hanya mengambil atau mewawancarai pelanggan yang datang di jam siang aja. Padahal pelanggan mereka juga ada yang datang di jam pagi ataupun malam. Sehingga jika mereka hanya mengambil pelanggan di jam siang, masalahnya pelanggan di jam pagi dan pelanggan jam malam tidak terwakilkan. Padahal mereka juga punya pengalaman yang berbeda. Sehingga data yang diambil tidak mewakili populasi pelanggan dari perusahaan tersebut. Nah, coba kita pindah ke contoh lain di dunia pendidikan. Misalkan sebuah lembaga pendidikan ingin menilai efektivitas pembelajaran mereka. Namun mereka hanya mengambil data dari siswa yang aktif berbicara di kelas. Nah, siswa yang kurang aktif maupun tidak aktif diabaikan. Padahal data dari mereka ini juga penting untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, kalau datanya tidak dikumpulkan dengan cara yang tepat, hasilnya tidak akan menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Artinya, pengumpulan data merupakan sebuah fondasi dari keputusan yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, kita masuk ke metode pengumpulan data. Dalam praktiknya, ada berbagai cara untuk mengumpulkan data, tapi yang paling umum digunakan adalah survei. Dan survei ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Di sini ada 3 metode survei, yaitu survei telepon, kuesioner, pos, dan wawancara langsung. Masing-masing metode ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, selain ketiga survei di atas, data juga bisa diperoleh dari observasi langsung atau catatan yang sudah ada. Nah, yang perlu diingat, apapun metodenya, hal terpenting adalah menghindari terjadinya bias dan memastikan data benar-benar mewakili kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengambilan sampel atau sampling teknik. Sebagaimana kita ketahui, sampel itu kan sebahagian kecil dari sebuah populasi. Hal ini kita perlu lakukan yaitu pengambilan sampel karena biasanya penelitian pada seluruh populasi seringkali tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kita hanya mengambil sebagian kecil dari populasi tersebut, tetapi bagian kecil itu harus bersifat representatif terhadap populasi atau mewakili keseluruhan populasi. Nah, untuk menjaga atau memenuhi sifat tersebut yang mewakili keseluruhan populasi, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam pengambilan sampel. Yang pertama ada random sampling. Pada metode ini, setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih. Artinya, tidak ada individu yang lebih berpeluang atau kurang berpeluang untuk masuk ke dalam sampel. Misalnya, kalau ada 100 orang, tapi di sini kita pakai 10 orang ya. Ada 10 orang dalam sebuah populasi. Nah, maka masing-masing orang tersebut punya peluang 1:10 untuk terpilih menjadi sampel. Cara sederhananya kayak pakai undian. Semua nama dimasukin ke dalam kotak, terus kotaknya kita kocok, lalu diambil secara acak beberapa nama. Di dunia penelitian, ini bisa dilakukan dengan generator angka acak di komputer atau mungkin di Excel ya, pakai angka random gitu. Nah, karena semua orang punya kesempatan yang sama, hasilnya dianggap tidak bias dan mewakili populasi secara adil.
Yang kedua ada systematic sampling. Di metode ini dilakukan dengan cara memilih setiap anggota ke-K dari daftar populasi setelah menentukan satu titik awal secara acak. Nah, sesuai namanya sistematik, jadi kita harus membuat sistemnya terlebih dahulu. Misalnya ada 2000 orang, kita pakai contoh 2000 orang, lalu kita butuh sampel sebanyak 50. Nah, untuk itu kita bisa membagi 2000 dibagi 50, hasilnya kan 40 ya. Nah, jadi setiap orang ke-40 akan dipilih. Tetapi kita butuh satu lagi titik awal yang sifatnya acak. Misalkan kalau di contoh ini ada 10, kita pilih dulu titik awalnya secara acak yang mana gitu. Misalkan titik awalnya 2. Jadi karena tadi setiap ke-40 orang gitu ya. Berarti nanti sampel yang terpilih ada 2, ada tambah 40, 42, tambahkan 40, jadi 82 dan seterusnya. Hingga tercukup sampel sebanyak 50 sampel gitu. Nah, metode ini praktis dan mudah dilakukan asalkan urutan populasi ini tidak berpola. Tidak berpola ini maksudnya laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Kalau sampel atau populasinya berurutan atau berpola kayak gitu, ada kemungkinan hanya terwakilkan satu karakteristik saja. Mungkin kita ambil kelipatan 2 gitu. Nah, kan tadi polanya ada perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Kalau kelipatan 2, 4, 6, yang terpilih selalu laki-laki. Jadi pola perempuannya enggak terkumpulkan gitu. Yang ketiga ada stratified sampling atau sampel bertingkat. Dalam stratified sampling ini populasi dibagi ke dalam kelompok atau strata berdasarkan karakteristik penting. Contohnya jenis kelamin, usia, atau tingkat pendidikan gitu. Lalu diambil sampel acak dari tiap strata agar semua kelompok terwakili secara proporsional. Contohnya di sini kita pakai nah kalau di sini kita pakai contoh di sebuah kampus atau perguruan tinggi, mereka ingin mengetahui pendapat mahasiswa tentang kebijakan baru di kampus mereka. Nah, populasinya dibagi jadi 3 strata, mahasiswa tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama itu tahun 2025, tingkat kedua 2024, hingga tingkat keempat 2022. Nah, karena kita ingin mengambil stratified sampling, jadi kita harus mengambil sampel di setiap tingkatan. Jadi di tingkat pertama tahun 2025 harus diambil sampelnya, 2024 harus ada sampel, 2023 juga harus, dan seterusnya hingga tahun 2022. Jadi nggak boleh salah satu tingkat ini tidak terambil sampelnya gitu. Dengan cara ini hasilnya bisa menunjukkan perbedaan pendapat antar kelompok itu secara lebih akurat. Yang keempat ada cluster sampling atau sampel cluster. Metode ini digunakan ketika populasi sangat besar dan tersebar secara geografis. Langkahnya itu misalkan populasinya dibagi menjadi klaster berdasarkan wilayah atau kelompok besar. Kemudian beberapa klaster dipilih secara acak dan yang menjadi anggota sampelnya adalah semua anggota dari satu klaster tersebut. Maksudnya misalkan ini ada 8 sekolah, kita ingin mengambil sampel secara klaster. Yang kita acak itu bukan siswanya tapi sekolahnya. Kita acak misalkan terambil 4 sampel, sekolah B, C, E, atau G gitu. Ada 4 sekolah yang diacak itu sekolahnya, lalu yang diambil datanya adalah seluruh anggota dari klaster tersebut. Metode ini efisien dan hemat biaya, tapi hasilnya bisa bias kalau klaster yang dipilih tersebut tidak mewakili keragaman seluruh populasi. Nah, mungkin cukup sekian materi kita. Kesimpulannya, teknik pengumpulan dan pengambilan sampel adalah fondasi utama penelitian statistik. Kalau data dikumpulkan dengan cara yang benar,
Hasilnya bisa diandalkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Tapi kalau prosesnya bias, sekecil apapun, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan melenceng. Jadi sebelum kita belajar cara menganalisis data, pastikan dulu satu hal, apakah datanya dikumpulkan dan diambil dengan cara yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Start Axis. Terima kasih.